Kenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadila dengan NIM 64220949. Sini saya akan melakukan presentasi analisis data menggunakan metode Chi-square, ANOVA 1 arah dan ANOVA 2 arah terhadap kesehatan masyarakat berdasarkan kelompok gender, indikator kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Latar belakang dari penelitian ini saya khususkan karena kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan itu sendiri. Sementara pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen, antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, seperti obat-obatan dan perbekalan kesehatan lainnya, tenaga kesehatan, pembiayaan, dan manajemen kesehatan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan 3 metode. Metode Chi-square, ANOVA 1 arah, dan ANOVA 2 arah. Yang pertama, saya melakukan metode Chi-square, di mana persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di setiap provinsi menurut jenis kelaminnya dari 2019 sampai dengan 2021 dengan menggunakan taraf kenyataan 5%. Berikut sumber yang saya sajikan menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Dari H0 kita dapat mengambil hipotesis tidak ada perbedaan kelompok gender terhadap tingkat kesehatan. Jika kita melihat tingkat hipotesis H1, yaitu ada perbedaan kelompok gender terhadap tingkat kesehatan. Dari derajat bebas sendiri, dari 5% kita bisa mengambil taraf nyata 0,05 dengan kolom 6 dikurang 1 dan baris kurang 1 dengan akumulasi perkalian 20. Kemudian dengan X table 0,05 banding 20 yaitu 31,41. Berikut perhitungan daripada metode Chi-square itu sendiri. Setelah saya melakukan perhitungan, bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan kasus keluhan kesehatan menurut tingkat gender, bisa diambil kesimpulan itu kita terima H1, di mana ada perbedaan kelompok gender terhadap tingkat kesehatan di setiap daerah. Kemudian dengan metode ANOVA 1 arah, kita berbicara tentang indikator kesehatan masyarakat. Apakah akan sama atau tidak berdasarkan keluhan penyakit yang dideritanya. Metode ANOVA 1 arah ini mengambil pengujian hipotesis yaitu H0, rata-rata indikator kesehatan masyarakat sama. Dan H1, rata-rata indikator kesehatan masyarakat tidak sama. Berikut data perhitungan yang saya sajikan, di mana jumlah kolom total yaitu JKT 88,78 kuadrat ditambah 83,33 kuadrat ditambah 85,51 kuadrat ditambah 89,44 kuadrat dan seterusnya sampai mendapatkan akumulasi total keseluruhan 68.273,63. Kemudian JKK, dan dapat kami simpulkan keseluruhan bahwa rata-rata indikator kesehatan masyarakat tidak sama di setiap provinsi atau setiap daerah. Kemudian di ANOVA 2 arah itu metode terakhir, kasus meninggal dunia berdasarkan kasus penyakit AIDS yang itu yang berbahaya berdasarkan provinsi di Indonesia dengan taraf nyatanya sebesar 5%. Kembali hipotesis yang saya tarik yaitu pertama hipotesis ANOVA kolom di mana H0 Y1 dan sama dengan tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kasus meninggal dunia berdasarkan kasus penyakit AIDS. H1 ANOVA kolom ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kasus meninggal dunia berdasarkan kasus penyataan AIDS. Di hipotesis ANOVA baris juga sama, yaitu H0 tidak ada perbedaan yang nyata dan H1 ada perbedaan yang nyata. Dengan taraf nyata yang saya ambil yaitu 0,05 dari 5%. Derajat bebas yang saya sajikan dan daerah kritis yang saya dapat
daripada alfa 0,05. Derajat bebas kolom pertama yaitu V1 kolom 2, dan derajat kolom 2 dengan akumulasi perhitungan 6 bisa kita ambil dari F-table, yaitu 5,14, dan bawahnya juga F-table baris sama 8,94. Berikut adalah tabel hitung yang saya buat. Dan nilai hitung yang saya sajikan untuk metode ANOVA 2 arah sebagai berikut, yaitu ada JKT, JKB, JKK, jumlah nilai galat, KTB, sampai F hitung untuk kolom. Berikut keputusannya, yaitu untuk kolom kita mengambil keputusan untuk terima nilai H1, di mana ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kasus meninggal dunia berdasarkan kasus penyakit AIDS. Untuk bahas itu sendiri, kami mengambil keputusan untuk mengambil H1 karena ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dan kategori di setiap provinsinya. Kesimpulan yang berhasil kami tarik, yang pertama, berdasarkan uji hipotesis menggunakan metode Chi-square dengan taraf nyatanya menggunakan 5%, menunjukkan adanya perbedaan kelompok gender yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat dan perbedaan kelompok gender terhadap tingkat kesehatan di setiap provinsi. Yang kedua, berdasarkan uji hipotesis menggunakan metode ANOVA 1 arah dengan taraf nyata menggunakan 5%, yang menunjukkan apakah indikator penyakit setiap orang sama atau tidak. Dan hasil dari penelitian tersebut, rata-rata indikator kesehatan masyarakat tidak sama. Yang terakhir, menggunakan ANOVA 2 arah dengan taraf nyata 5%, yang menunjukkan apakah ada atau tidak ada perbedaan dampak dari penyakit AIDS. Hasil dari penelitian tersebut adalah ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kasus meninggal dunia berdasarkan kasus AIDS, dan ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori provinsi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.